Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam hal apapun. Tentu saja kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Juga tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Seperti pada malam hari ini kita akan membahas tema seni budaya Nusantara untuk generasi digital. Tentu saja, untuk memperbincangkan hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio bersama saya Ketua Asita Kalteng dan Ketua KSBN Kota Palangkaraya dengan Bapak Bayu Rama, PhD. Nah, apa Asita itu? Karena jujur saja, sekarang gaungnya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu ketika orang berpariwisata atau ingin bepergian mendengar kata Asita, orang langsung, oh ini. Nah, kita ingin tahu seperti apa sih sekarang itu Asita itu apa, asosiasi seperti apa. Langsung saja dengan Pak Bayu sebagai Ketua Asita Kalteng. Baik Mbak Olive, terima kasih. Jadi Asita itu adalah sebuah organisasi biro perjalanan wisata. Jadi bukan seperti travel yang hanya menjual tiket pesawat terbang. Jadi awalnya kami berdiri itu tahun 1971. Oh masih muda ya, pengalamannya banyak. Nah gitu. Jadi umurnya ya. Jadi memang pada tahun 2021 ini akhirnya kalau kita tidak bisa mengatakan tua tapi golden age. Nah 50 tahun. Jadi pada waktu dibentuknya Asita ini sejarahnya itu adalah membawa wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah dulu itu sangat banyak sekali wisatawan-wisatawan yang dari Eropa, terus dari negara-negara Skandinavia itu datang ke Indonesia. Nah itulah Biro Perjalanan Wisata. Jadi kami berdiri ya, pada waktu itu didirikan untuk mendampingi. Betul. Jadi sebenarnya Asita ini bukan dibentuk untuk membawa wisatawan Nusantara ke luar negeri. Nah, itu sedikit berbeda gitu. Jadi justru kami inilah ujung tombak yang mendampingi wisatawan-wisatawan yang hadir ke dalam negeri. Guide ya. Nah, kalau guide sendiri sebenarnya berbeda Mbak Olive. Jadi kalau guide sendiri ada perhimpunan lain. Jadi kalau Asita ini adalah organisasinya. Jadi bukan saya sebagai individu, tetapi badan usaha yang menjadi sebuah anggota dari asosiasi. Berapa banyak Pak sekarang yang tergabung di dalam Asita ini? Kami ada di 34 provinsi. Jadi 34 provinsi ada dan anggota sampai dengan tahun 2021 ini tercatat masih di atas 5.000 perusahaan perjalanan wisata. Apa kontribusinya? Nah, wisata, kemudian untuk daerah. Betul. UKM. Nah, UKM. Nah, banyak sekali pertanyaannya. Jadi memang di Asita itu kami ini penghasil devisa juga loh Mbak Olive gitu. Karena apa? Dana yang kami peroleh itu bentuknya mata uang asing semua Mbak Olive. Nah, jadi kami menawarkan, kami ujung tombak pemasaran, apa sih yang bisa ditawarkan oleh masing-masing daerah di 34 provinsi itu Mbak Olive. Jadi untuk misalnya di Kalimantan Tengah ya, jadi ketika kami pameran dulu kami sering ikut ke ITB Berlin, itu adalah pameran pariwisata yang terbesar di dunia. Diadakan setiap tahun sekali tentunya sebelum pandemi, ini kita bicara sebelum pandemi terus ya Mbak ya. Nah jadi kami berusaha memperkenalkan apa sih yang istimewa dari masing-masing daerah kami. Jadi ada yang dari NTB, mereka nanti menawarkan pantai gitu. Nanti ada yang dari Flores, dari mana menawarkan Komodo dan lain-lain. Jadi masing-masing anggota Asita di setiap 34 provinsi itu menawarkan keunikan daerahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kunjungan. Pada saat itu sudahkah yang namanya juga bergabung dengan Pesona Indonesia saat ini? Sudah, justru Pesona Indonesia itu ya, atau Wonderful Indonesia atau Thoughtful Indonesia sekarang ya, itu kan, itu justru pemerintah itu meminta saran atau pendapat apa yang harus kami lakukan. Justru sampai dengan sekarang
kami menawarkan bahwa setiap ada logo, branding, slogan nasional ke daerah itu harus seragam. Nah gitu, jadi sekarang itu kan lambangnya kan seperti burung Garuda, burung cendrawasih gitu ya, dengan warna yang cukup harmoni. Nah inilah sebenarnya yang diminta oleh pemerintah pusat ke daerah untuk membuat logo ataupun slogan yang seragam gitu. Jadi itu kami sudah bergabung jadi untuk dalam Pesona Indonesia itu. Sekarang kami pun di dalam Undang-Undang Keparwisataan itu nomor 10 tahun 2009, Asita juga sebagai salah satu organisasi yang masuk di dalam di dalam undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya ada 3 organisasi besar yang cukup tua ya, satu Asita, kedua adalah PHRI, ketiga HPI. Jadi kalau misalnya sekarang ada Genpi, ada generasi Pesona Indonesia, Genwi, generasi Wonderful Indonesia untuk luar negeri. Nah itu organisasi yang baru dibentuk untuk mengakomodir ya kebutuhan zaman gitu. Seperti pertanyaan tadi, program yang diberikan oleh Asita sendiri, khususnya untuk daerah, kalau kita kan berbicara skupnya Kalteng, untuk Kalteng, kemudian dari Kalteng ini sendiri dibawa ke nasional, apa program-program unggulannya? Ya. Kenapa saya harus gabung nih di Asita, nggak di 3 organisasi besar tadi? Pasti ada keunggulan. Oh iya pasti ya. Yang kami andalkan yang pertama ketika bergabung di Asita itu adalah kami mempunyai organisasi litbang, Mbak Olive. Jadi di dalam litbang itu, di dalam penelitian dan pengembangan itu ada program sertifikasi. Jadi sertifikasi untuk Biro Perjalanan Wisata. Kan mudah ya Mbak, misalnya kita itu membuat sebuah badan usaha tetapi tidak bergabung, maka rekomendasi dari teman-teman ini tidak ada. Nah gitu. Jadi apalagi sekarang konsumen itu memilih based on review. Nah gitu ya, jadi kalau mau masuk anggota Asita itu harus ada rekomendasi dari orang yang lain gitu, ada anggota yang lain gitu. Jadi ketika sudah masuk tentunya pertama kita mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi itu artinya standar untuk melayani wisatawan itu seragam atau bahkan bisa lebih tinggi, tapi ada standarnya, ada grade-nya. Yang kedua, kita juga mendapatkan informasi dan jaringan yang cukup besar. Nah sekarang memang teknologi memudahkan kita sekarang ya Mbak ya, memudahkan kita itu untuk bepergian dari satu titik ke titik yang lain karena ada teknologi. Namun untuk tempat-tempat khusus misalnya untuk niche market atau tempat-tempat yang saya mau dibuatkan dong, misalnya Mbak Olive nih saya mau honeymoon dong, nah gitu ya. Jadi bisa saja kontak anggota Asita, nanti kita carikan tempat yang paling sepi banget, nah gitu misalnya. Jadi kita juga kita punya jaringan. Nah, jadi jaringan-jaringan inilah, networking inilah yang kita miliki. Dan yang paling penting yang terakhir, jadi kita punya program khusus Mbak Olive. Jadi setiap tahun sebenarnya sebelum kita pandemi ya, kita memprogramkan bahwa setiap anggota Asita ini akan berangkat ke luar negeri untuk pemasaran. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya karena kita mitra resmi pemerintah, jadi kalau misalnya tidak anggota Asita ya nanti dulu gitu ya. Karena apa? Belum teruji kok benar nggak ini nanti, apakah benar dia bisa berusaha dengan dengan terpercaya, karena kami bisnis kepercayaan. Kami itu menjual mimpi Mbak Olive. Nah yang menjadi tolak ukur atau indikator ini layak nih, ini dapat sertifikat nih, itu seperti apa? Kemudian SDM yang disediakan oleh Asita sendiri, grade-nya seperti apa sehingga kami sebagai konsumen percaya? Iya, baik. Terima kasih Mbak Olive pertanyaannya. Jadi memang ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup bisa menjual Asita ini. Jadi begini Mbak Olive. Tergantung pembayaran di belakang. Oh iya, betul. Tenang aja Mbak. Jadi begini, kami di Asita itu SDM kami itu tersertifikasi semua Mbak, dan pasti harus sudah dikursuskan, mulai dari staff front desk itu ada sertifikasinya dan hanya berlaku 1 tahun. Nah jadi itulah panjang. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Nah itu mensertifikasi tenaga kerja kami, bahkan staff itu tadi staff front desk atau operation. Bahkan manajer operasional pun harus punya sertifikasi Mbak. Ngomong-ngomong Asita di sini di mana ya bironya? Oh, kebetulan Asita di sini untuk saat ini berada di Jalan Diponegoro nomor 16 Blok 2. Jadi di di seberang SMP 2 Palangkaraya, SMP Negeri 2. Berapa banyak yang ikut di Asita itu sendiri kalau untuk Kalteng? Kalau untuk Kalteng untuk saat ini sekitar 30.
member. 30 yang tergabung. Nah, kembali ke Nah, SDM. SDM yang 30 Asita ini tadi masih tetap harus menggunakan ini, ataukah mereka misalnya bisa kalau yang ini saya kurang nih, misalnya bahasa Inggrisnya kurang, ataukah tetap bisa gabung di Asita atau seperti apa? Jadi pada awalnya, kita buat sebuah namanya komitmen, Mbak. Memang saat ini untuk anggota Asita harus berbadan hukum perusahaan terbatas, TPT ya, tidak boleh CV. Nah, kami masih sekarang untuk apa istilahnya, untuk pembinaan ya, namanya UMKM ya, tidak semua anggotanya kan bisa langsung berbentuk badan hukum PT. Jadi ada CV. CV boleh, namun harus membuat surat pernyataan bahwa dalam jangka waktu tertentu harus meningkatkan usahanya menjadi PT. Kedua, bahwa dalam jangka waktu tertentu semua stafnya harus sudah tersertifikasi. Nah, begitu. Dan kami bantu gitu. Controllingnya dilakukan seperti apa? Karena kan ini nyebar di 14 kabupaten kota. Ya, jadi kami sifatnya hierarki. Jadi hierarki itu artinya kita punya DPP, Dewan Pengurus Pusat, ada juga Dewan Pengurus Daerah, DPD. Nah, jadi kami controllingnya adalah setiap tahun kami mengadakan rakerda, rapat kerja daerah. Jadi sepertinya ya sudah nyerempet-nyerempet organisasi yang model-model seperti politik, tapi kami tidak berpolitik. Nah, namun itu semua kami lakukan untuk menjaga kompetensi. Nah, jadi kompetensi-kompetensi inilah yang kami jaga sehingga pelayanan yang kami berikan kepada wisatawan itu standar atau jauh di atas standar. Nah, saya kok tertarik masalah pelayanan ini. iya. Ketika berbicara pelayanan, dalam tanda kutip itu pasti maksimal dan optimal. Ya. Maunya, Ya. ideal seperti itu. Tetapi untuk di wilayah Kalteng, beberapa destinasi wisata itu kan jujur-jujur saja masih belum maksimal full, Ya. seperti yang harusnya ada di poin-poin tertentu untuk destinasi wisata. Bagaimana teman-teman Asita untuk mengakali dalam tanda kutip hal ini? Iya, jadi harus pintar cerita, Mbak Olive. Nah, jadi storytelling itu adalah yang paling utama. Kalau misalnya sebagai contoh aja, kita bawa teman-teman misalnya, ada tamu dari luar daerah, datang ke Palangkaraya mau diajak kemana? Misalnya diajak ke yang paling mudah adalah susur Sungai Kahayan. Ya. Nah, kalau susur Sungai Kahayan kan ya gitu aja. Tapi kalau dengan Asita beda, ada ceritanya. Nah, ada jadi bumbunya. ada bumbunya, kami ceritakan bagaimana kearifan lokal setempat, sejarahnya juga, terus masyarakat di pinggir-pinggir sungai. Iya, betul. Itu cerita itu sangat berbeda karena Nah, untuk berceritanya ini bekerja sama dengan siapa Asita? kami buat narasi, bekerja sama tentunya dengan dinas Dengan provinsi, dengan pemerintah apa. Bahkan kadangkala banyak juga kami memberikan masukan yang cerita yang benar nih seperti ini nih. Nah, pelaku-pelaku budaya pun kami ajak. Oleh karena itu kami punya cerita. Nah, itu nanti makanya ada konteksnya nyambungnya sama budaya itu. Nah, itu dengan KSBN tadi seperti apa ini Asita berjalan seiring sejalan, karena ini kan berbicara Nusantara, tetapi kita juga berbicara untuk skup Kalteng dulu. Betul. Apa yang dalam tanda kutip bisa dijual, terlebih saat pandemi seperti saat ini. Betul, ya. Bagaimana membangun kami kepercaya untuk berwisata? Lah orang pandemi, Pak. Apa ada diskon-diskon atau seperti apa? Enggak, silakan. Kalau pandemi ini nggak ada obatnya, Mbak Olive. Nggak ada obatnya. Jadi meskipun kita bumbuin apapun di apa istilahnya ya, dengan cerita, dengan segala hal yang menarik, kalau perjalanannya masih susah kan nggak bisa, karena intinya adalah perjalanan gitu. Jadi yang bisa kami lakukan saat ini adalah memaksa diri untuk menggunakan ilmu the power of kepepet ini ya, Mbak. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan diri supaya pada suatu saat kita harus tetap berpikir optimis dong gitu ya. Nah, jadi kami berusaha mempersiapkan diri bagaimana supaya pariwisata, kalau di Asita itu biasanya pariwisata itu kan tidak hanya alam, bahkan pariwisata budaya pun juga ada dua pariwisata. Nah, jadi kami berusaha bagaimana meng-create ya untuk pariwisata ini menjadi sebuah pariwisata yang kreatif. Nah, oleh karena dari itu memang pemerintah pusat pun kan juga sama ya, sejalan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, gitu. Karena kalau kita harus kreatif, karena kadang-kadang kita kreatif itu karena kepepet itu tadi, Mbak. Sebelum kepepet nggak kreatif biasanya. Beda tipis antara kreatif dengan kreatif, Pak. Kreatif ya. Sementara jok dulu. Nah, itu Pak. Pertanyaan berikutnya, seperti saya katakan, gimana orang mau berwisata? Lo mikir sandang, pangan, papan, pandemi. Nah, gimana sekreatif apa Asita di sini untuk meyakinkan masyarakat itu? Kemudian adakah pergeseran orang berpariwisata seperti dulu senantiasa berkelompok?
dari jemaah ini mungkin, kemudian dari kelompok ini dengan yang sekarang. Kalau saya lihat kan agak pergeseran, orang lebih senang individu, keluarga. Nah, apakah benar? Oh iya. Jadi kami di Asita Kreatif dulu tadi Pak, gimana caranya? Piye caranya? harus. Ketika kami dipaksa untuk kreatif, maka kami berusaha mendekat ataupun memberikan edukasi bahwa pariwisata yang aman itu sekarang ke alam. Nah, oleh karena itu kami di Asita mempunyai sebuah program, satu perusahaan satu desa untuk dijadikan desa wisata. Nah, jadi target kami nantinya ya itu adalah anak-anak sekolah yang berada di luar. Kalau kita di Kalimantan Tengah, kita bicara Kalimantan Tengah ya, bahwa kekayaan alam kita ini nomor satu, cuman belum dikemas. Nah, jadi ini menjadi titik kekuatan kami gitu untuk bisa membawa mahasiswa-mahasiswa internasional, nggak perlu ada di luar negeri, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota lain, itu untuk datang untuk tahu bagaimana sih kehidupan desa wisata di sini. Jadi bagaimana mereka bercocok tanam yang tadinya hanya illegal logging misalnya ya di pinggir-pinggir hutan. Jadi kami juga membina ada desa wisata tersebut. Jadi nanti dikunjungi homestay dengan mereka. Nah, begitu. Nah, tadi kita kembali lagi ketika itu tidak seideal yang kita harapkan, misal jalan masih kurang bagus, jauh dari akses yang seharusnya. Ya. Itu seperti apa sih tengah kali? Ngeles. Nah, gitu ngeles. Kenapa jalannya kok nggak bagus? Memang karena jalannya kalau bagus nanti banyak orang berkunjung. Jadi mass tourism. Jadi memang sengaja jalannya seperti ini kan. Seperti itu bisa aja. Padahal masih jauh dari kota gitu ya. Jadi kami harus bisa meyakinkan kepada konsumen bahwa, dan kami harus memberikan informasi sebelum mereka datang. Karena itu tadi ya, bahwa kita ini menjual mimpi, Mbak. Nah, jadi mereka itu bayar mimpi loh. Jadi kami misalnya kami siapkan ini adalah sebuah paket desa wisata, nanti ada membajak sawah dan lain-lain, ada nanti berenang di di sungai gitu ya. Tapi kan mereka belum melakukan. Kalau orang makan di restoran, makan dulu baru bayar ya. Tapi kalau kami tidak. Nah, ini yang harus kami jaga, kepercayaan, trust itu yang harus kami jaga. Kami sampaikan bahwa perjalanan ini 1 jam atau 1,5 jam dari kota Palangkaraya. Nanti ada sedikit jalan yang misalnya tidak begitu enak, tapi pada saat di destinasi kami yang akan berikan sesuatu yang lebih, dan itu experience. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Asita mempersiapkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang sadar wisata? Karena tidak semua desa mengerti. Ya, betul ya. Nah, itu seperti apa? Ya, pendampingan. Yang pertama pendampingan, kami juga kerjasama dengan beberapa sekolah. Nah, jadi kami kerjasama dengan SMK gitu. Kami juga kerjasama dengan dengan universitas juga, Olive. Iya. Seperti salah satu contoh yang ada kita lihat di tayangan ini, wisata budaya. Ini konsepnya seperti apa ini kalau kita melihat dari tayangan ini dulu? Iya. Ini kalau tidak salah waktu itu kerjasama dengan dengan KSBN ini. Ini adalah proyek Asita dengan KSBN dan juga Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya. Nah, pada waktu itu kita diminta ide bahwa kita ini sampai dengan saat ini pemerintah daerah khususnya itu belum punya official merchandise, Mbak Olive. Jadi kenang-kenangan. Sekarang itu kalau kenang-kenangan cuman plakat apa sih buat apa? Sudah nanti kalau misalnya tidak sudah dimakan rayap nanti juga gitu ya. Dan juga hanya jadi benda pajangan. Nah, ini yang kami usahakan untuk bisa memberikan sebuah buku pariwisata. Nah, jadi itu adalah proses pada waktu itu judulnya adalah buku Kemilau Pariwisata Budaya Kota bekerja sama Asita dengan KSBN. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, mensinergikan program Asita dengan KSBN ini supaya tidak ada overlapping. Ini kan sudah nih punya Asita, lawang KSBN sing melu iki kok. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau KSBN itu pelakunya. Kalau Asita penjualnya. Nah, itu aja gampangnya. Jadi kalau misalnya penjualnya, kami kan penjual. Kami ini kan intermediari. Yang sebenarnya memang dalam situasi seperti ini memang kami bisa tergantikan, Mbak Olive, karena teknologi ya. Jadi misalnya ada wisatawan dari luar itu ketemu dengan pelaku seni atau pelaku budaya, ya ketemulah mereka gitu. Tapi cara mengemas, ini kami yang membuat packaging. Jadi nggak ada overlapping di situ. Kemudian Asita bagaimana membangun kepercayaan UMKM yang ada ini?
kemudian bagaimana kontribusi Asita sendiri ketika terjadi pandemi seperti ini. Untuk teman-teman yang otomatis kita lihat sendiri, jujur kita katakan bahwa pariwisata pun lesu kemarin. Oh iya. Kalau pandemi memang untuk pariwisata sampai dengan saat ini belum ada obatnya, Mbak. Nah, tapi kami yang bisa kami lakukan pada pada saat ini dengan para anggota ya saling curhat dan saling menyemangati saja. Jadi bahwa teman-teman terus terang memang ada yang mungkin misalnya modalnya juga sudah terbatas ya. Kami dipaksa untuk bertahan ini sudah 2 tahun ini, Mbak Olive ya. Jadi sejak tahun 2019 memang 2020 Maret kita ya. Tapi kalau untuk wisatawan dari luar negeri, kami 2019 bulan November Desember aja sudah berkurang. Nah, Berapa persen, Pak? 95% Mbak kalau berkurang itu. Ya. Itu nggak kurang lagi, Pak. Nggak kurang lagi itu habis itu ya. Tetapi kan kita optimis pariwisata tetap akan bergeliat. Pasti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, karena kita mengerucut seni budaya Nusantara untuk generasi digital. Ya. Seperti di prolog tadi dikatakan, bagaimana supaya generasi muda ini aware dengan yang namanya budayanya, kemudian budaya itu bisa menghasilkan pariwisata, ujung-ujungnya menghasilkan ekonomi. Iya, itu betul. Seperti apa? Budaya itu sesuatu yang harus dilestarikan, Yes. namun dengan perspektif anak muda. Nah, gitu. Jadi kalau memang kita belajar sejarah dengan cara Konvensional seperti dulu. Iya, Anak-anak juga aduh apa itu apa. Iya, jadi memang sejarah itu harus disampaikan oleh orang-orang muda juga. Jangan yang memang sudah mau expired menyanu sejarah gitu. Jadi Keturun. Nah, iya. Jadi seperti sebenarnya gini ya, Mbak ya. Saya kan saya punya beberapa pengalaman mengunjungi beberapa negara gitu ya. Nah, jadi mereka sebenarnya juga sudah mulai mengelola sejarahnya, tapi menampilkannya dengan menggunakan teknologi. Negara tetangga kita yang paling mudah ya, itu di Singapura itu. Mereka kan terkenal sekali ya dengan pertunjukan laser dan show-nya itu ya, laser show itu ya. Dulu namanya Song of the Sea, sekarang namanya Wings of Time. Tapi yang mereka tampilkan sebenarnya sejarah mereka, bagaimana penduduk mereka itu sangat beragam, bisa bekerja sama, itu yang mereka tampilkan. Namun dengan pertunjukan teknologi yang tinggi. Nah, ini sebenarnya bisa kita contoh gitu, karena yang datang ya sebelum masa pandemi dulu ribuan itu, setiap hari ribuan yang menonton. Nah, yang terakhir kemarin saya cukup bangga dan cukup senang juga ketika kita sudah mulai ada beberapa anak muda di kota besar itu sudah memulai untuk bisa membuat lagu-lagu daerah itu menjadi sebuah lagu-lagu yang enak didengar untuk orang-orang muda. Easy listening. Iya, easy listening. Jadi kemarin ada pada saat 76 kemerdekaan kita itu mereka mempersembahkan sebuah video ya. Jadi nanti mungkin kita bisa saksikan bersama nanti ya. Jadi itu mereka menampilkan lagu-lagu tradisional, tapi sudah dikemas dengan pertunjukan. Nah, jadi ini sangat-sangat enak dilihat. Jadi untuk seni dan budaya yang memang sudah masa lalu ya, Mas misalnya lagu Ampar-Ampar Pisang kita kan kenal ya, Ampar-Ampar Pisang misalnya gitu ya, atau Cublak-Cublak Suweng misalnya seperti itu ya. Nah, itu ditampilkan dengan cara yang kekinian. Nah, ini yang harusnya bisa kita kedepankan supaya bisa dinikmati oleh anak muda juga. Dan museum juga seperti itu, Mbak. Jadi di luar negeri, saya pernah mengunjungi beberapa museum, itu juga mereka menggunakan teknologi dalam memperkenalkan masa lalu atau sejarahnya. Tidak hanya sekedar benda mati dilihat, dia ada penjelasan, enggak. Jadi mereka ada layar sentuh, ada ada show-show seperti menggunakan teknik komputer dan lain-lain. Teknologi juga sangat berperan di sini pada saat ini. Pada saat ini dan pada saat yang akan datang ya. Kemudian untuk supaya anak muda ini aware itu seperti apa? Selain jangan mengharapkan dari sekolah. Ya. Apa peran Asita untuk istilah kata menggugah anak muda ini dan juga orang tuanya? Ya. Kalau sekolah oke, karena di sekolah kan ada kurikulum. Tapi kan penyampaiannya seperti kita katakan tadi kan beda. Betul. Eranya. Nah, peran KSBN mungkin ya. Kalau peran Asita kan jualan, Mbak. Oh iya. Jadi kalau dari KSBN, dari Komite Seni Budaya Nusantara, kami sebenarnya berusaha untuk menampilkan ada seni dan budaya itu secara kontinu, secara reguler ya.
Supaya apa? Supaya tidak terlupakan. Yes. Nah, untungnya di Kota Palangkaraya ya, itu ada beberapa teman-teman yang aware akan hal itu. Jadi mereka sadar bahwa seni budaya ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah show ataupun penampilan yang enak dilihat untuk kalangan muda. Yes. Ya, karena seni budaya itu tidak untuk kalangan tua. Kalau kalangan tua itu sudah tahu gitu mungkin ya. Nah, tapi namun demikian, jadi nilai yang terkandung dalam sejarah itu atau seni budaya itu bisa untuk orang tuanya, tapi pertunjukannya sendiri untuk anak muda. Jadi kita harus bisa berempati gitu. Iya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi sama-sama bisa belajar. Ya. Jadi berarti kita berpikir sekarang bukannya hanya tugas sekolah saja untuk menyampaikan sejarah, kemudian menyampaikan seni budaya, tetapi berawal dari rumah dulu sepertinya ini. Iya, dari rumah dulu itu juga cukup penting karena memang pendidikan itu kan macam-macam ya Mbak ya, dari luar, meskipun kan katanya kan never stop learning because life never stop teaching kan begitu ya. Jadi semua masih memberikan pengalaman gitu. Jadi memang dari rumah kita memberikan nilai value gitu ya. Kalau misalnya dari sekolah kita memberitahukan atau menginformasikan bahwa lingkungan ini seperti ini, jadi kita bisa belajar dari semua tempat. Kalau ya terakhir-terakhir ini apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ini, apalagi pada masa pandemi sekarang? Di KSBN. KSBN Kota ini baru mulai tahun 2020, tahun lalu. Ya memang pada saat pandemi ya. Kemudian apa yang dilakukan teman-teman sehingga tidak stagnan, tidak vakum, terus bergerak dan berinovasi? Nah, untuk saat ini beberapa anggota dari KSBN itu karena passion Mbak Olive. Jadi passion mereka itu di pandemi pun, nah ini hebatnya teman-teman pelaku seni dan budaya, tidak dibayar pun aja mau tampil gitu. Karena mereka memang passionnya di situ. Tidak mau dibayar aja tampil, apalagi kalau dibayar tambah senang lagi. Ya, tambah double. Gitu. Langsung dapat. Iya. Kalau untuk namanya tadi kan kita berbicara tentang teknologi. Tentu kan tidak serta-merta bisa. Lah ini seperti apa? Peran dari teman-teman dari KSBN sendiri, peran dari Asita sendiri untuk memfasilitasi ini, mungkin menjual itu. Karena kan tidak serta-merta kita belajar, kan ada juga yang gaptek. Iya. Itu seperti apa ngakalinya? Apa pelatihan atau seperti apa? Sudah banyak sekali Mbak Olive pelatihan-pelatihan, dan teman-teman pun di sini sebenarnya ada juga sebuah komunitas untuk generasi digital Indonesia, itu juga sudah ada. Namanya kalau tidak salah Gradasi, kalau tidak salah. Nah, kami juga kerjasama dengan mereka gitu. Jadi kerjasama, itu tadi bekerja sama dengan beberapa sekolah, institusi pendidikan untuk bisa menciptakan sebuah inovasi, apakah itu aplikasi atau apa. Nah, kami berusaha memberikan masukan, gitu ya. Jadi karena memang bukan bidang kami ya untuk membuat teknologi seperti itu. Jadi biasanya kami akan komunikasi dengan mereka, ayo dong coba kita dibuatkan seperti apa, misalnya event online misalnya seperti itu. Dan terus juga kami juga dibuatkan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana pelaku seni budaya ini juga dari Kominfo itu juga memberikan kami pelatihan untuk terakhir itu DIE namanya dia, Digital Education Academy atau apa gitu ya. Nah itu juga cukup bagus gitu untuk kami juga. Karena tadi menyinggung gradasi, walaupun gradasinya beda konteksnya, yang ingin saya tanyakan, kalau di mata teman-teman sendiri, pelaku-pelaku seni, seberapa degradasi yang terjadi saat ini untuk generasi muda dengan terpaan teknologi kemudian budaya dari luar, itu kita jujur tidak bisa menutup mata. Nah, seperti apa untuk dalam tanda kutip ini bisa sejalan? Oke, kamu ngadopsi ini dari budaya dari luar, tetapi yang punya kita ayo dilestarikan, itu seperti apa? Iya. Jadi kalau ada 2 DNA Mbak Olive, satu adalah DNA genetik, satu DNA lingkungan Mbak. Nah, yang lingkungan ini yang serem, yang lingkungan ini yang serem dan paling mudah gitu. Kalau DNA genetik mungkin tidak bisa berubah, tapi kalau DNA lingkungan bisa berubah. Misalnya kalau mau jadi, kalau mau jadi guru, ya kumpul aja sama guru. Nah, pasti jadi guru. Kalau mau jadi misalnya pekerjaan lainnya, ya harus kumpul sama pekerjaan dengan komunitasnya itu tadi. Sama. Jadi ketika budaya kita itu tampilkan, tidak sering diperlihatkan, maka itu akan sangat jauh terdegradasi, sangat besar. Nah,
Ya itu tadi ya, karena kemudahan dan kreativitas ya. Jadi kalau film-film ataupun budaya-budaya asing itu kan sangat menjual ya. Yes. Nah, dan menjualnya pun ya itu tadi, menjual mimpi dari yang nggak ada. Udah Star Wars, iya, Transformer, iya. iki ono apa ora atau sakjane. Nah, tetapi atau kemudian menjual mimpi itu iya, tadi. menjual mimpi, misalnya dari orang nggak punya terus ketemu pasangan yang luar biasa kaya. Nah, itu kan sinetron iki mesti. Nah, itu Oke, sangat lanjut. sangat bisa merubah DNA kita gitu. Jadi memang kita harus sering-sering menampilkan hal sejarah ataupun seni budaya kita. Kalau semisal seperti contoh tadi ada tayangan, kalau generasi muda kita kemudian diajak membuat suatu dalam tanda kutip ramen yang bisa dijual, misal kita ambil contoh Bawi Kuwu mungkin, atau kayak di Pulang Pisau kita ambil sejarahnya Nusa mungkin. Lah kalau misalnya itu teman-teman dari KSBN mungkin mengemas itu seperti contoh tadi yang dari Watu Lumbung, ya kan apa yang tidak mungkin dilakukan? Ya, Next ke depan. artinya semua hal itu sebenarnya harus ada seseorang atau sosok ataupun beberapa sosok yang cukup idealis untuk bisa passionnya tetap di situ. Nah, ini yang sulit memang sebenarnya, Mbak. Karena gimana lagi ya? Karena kebutuhan passion, antara passion sama perut itu kan juga harus seiring sejalan lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang lebih layak mungkin gitu ya, ataupun mendapatkan pendapatan lah, bukan pekerjaan, pendapatan yang lebih layak. Nah, ini yang perlu kita support. Oleh karena dari itu KSBN itu sebenarnya berusaha untuk menciptakan event itu agar jalan terus gitu. Nah, jangan sampai tidak ada sebuah event, tapi ya jadi itu tetap kita usahakan bahwa teman-teman pelaku seni dan budaya di Kota Palangkaraya khususnya itu terus bisa tampil. Nah, terus bisa mengekspresikan dirinya tanpa melupakan perutnya gitu ya. Nah, itu yang. Kemudian kalau jangkauannya untuk anak sekolah, seperti apa teman-teman dari KSBN ini dalam tanda kutip jemput bola? Oke. Apakah hanya cukup melakukan yang namanya lomba-lomba atau seperti apa? Ya. Jadi yang kami dekati kalau untuk anak sekolah itu dalam artian tingkat menengah ke bawah, orang tuanya yang kami dekati. Ya, itu salah satunya. Salah satunya memang bisa dengan lomba-lomba ya. Jadi misalnya kita juga ada lomba untuk menulis cerita rakyat. Nah, kami akan adakan itu. Kami sudah punya program untuk lomba tersebut. Nah, juga orang tua, misalnya orang tua dari siswa juga kami edukasi untuk apa? Untuk bergabung juga dengan KSBN misalnya. Punya UMKM yang istilahnya bergerak di situ, kami dorong untuk bekerja di misalnya di sektor menjual cenderamata atau membuat cenderamata atau apa gitu. Jadi semuanya sama-sama dapat. Nah, memang karena itu tadi kan Mbak Olive tadi kan benar katakan bahwa dari rumah itu juga harus sudah ada value yang diberikan kepada anak untuk tidak melupakan seni dan budayanya. Gitu. Kalau kita jujur saja hanya mengharapkan pelajaran mulok dari sekolah itu kan jujur saja Pak, sangat kurang sekali. Karena kalau kita melihat juga pelajaran dalam tanda kutip filosofi yang dulu-dulu orang tua kita ajarkan kepada kita mungkin agak-agak berkurang ketika dia sampai ke generasi kita sekarang. Iya, betul. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman KSBN juga untuk meng-up itu lagi. Nah, di dalam hal ini kami juga pernah berdiskusi juga dengan Dinas Pendidikan juga. Nah, kami pernah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan agar kami diberi kesempatan untuk terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk di sekolah gitu ya. Apakah kita nanti mau membuat sebuah pertunjukan nanti ya dengan melibatkan anak-anak sekolah. Nah, seperti itu. Jadi supaya value yang kami berikan juga juga bisa masuk ke mereka. Jadi KSBN ini itu istilahnya ya men-trigger ya. Jadi men-trigger. Kami tidak ada dana. Jadi tapi kami bisa membuat sebuah ide ataupun gagasan supaya seni dan budaya ini bisa tetap terjaga. Nah, itu. Jadi kami banyak keterlibatan ya. Memang sinergi itu memang harus kita lakukan. Memang dan dilakukan itu memang lebih mudah mengucapkan daripada melakukannya ya. Tapi kami tetap berusaha untuk bisa. Kalau saya nangkep dari tadi itu ada satu hal yang menarik. Sebenarnya saya ambil contoh yang di depan kita ini adalah kerajinan dari teman-teman UMKM di Palangkaraya.
kalau misalnya kita bisa menjual dalam tanda kutip, membuat sambil bercerita itu kan bisa menjadi daya jual yang luar biasa. Misal, kenapa orang Kalimantan Tengah khususnya membuat anyamannya seperti ini? Filosofi apa di balik itu? Seperti apa kemudian mereka membuat ini penuh kesabaran dan ketelatenan dan lain-lain. Kalau itu misalnya ditransferkan menggunakan media digital gitu kan luar biasa sebenarnya. Iya, betul. Apalagi kalau bisa bahasa Inggrisnya itu, dimasukin speak Inggrisnya itu kan, tambah keren nih jual keluar. Mawon ya suara popo. Jadi memang ya itu tadi Mbak Oleh benar sekali bahwa satu apa istilahnya ya, satu buah kerajinan misalnya satu benda. Contohlah ini kita ambil ini. Iya, kalau kita melihat hanya alah wadah tisu tok, tempatnya tisu saja. Iya. Nah, Raji Bahalapa misal. Tetapi ketika teman-teman Asita tadi berkata bahwa melalui cerita, betul. Polystyrene. Terbalik ya, Pak? Iki Inggrisnya rodok-rodok mau sedikit. Saya mau meleset-meleset sedikit. Iya, enggak apa-apa. Nah, itu kemudian bisa menjadi daya tarik apalagi orang di luar sana melihat. Betul. Itu apa? Loh kok iso dijalin, iso dibikin tempat tisu, dibikin macem-macem. Nah, berarti kan Asita iki iso cerita itu sangat penting kali ya. Jadi apa namanya? Biasanya kalau misalnya kita menjual hal-hal seperti ini itu ada tagging, ada tag. Siapa yang membuat, ini filosofinya apa. Nah, ini sebenarnya yang menjual taggingnya, Mbak. Bukan ini hanya sekedar kenal, ini hanya sekedar tempat tisu. Ya, apalagi gitu. ditambah dengan editan-editan yang luar biasa. Iya, dikemas gitu ya. Packagingnya lagi, sehingga tempat tisu seperti ini bisa menjadi luar biasa. Apalagi kita jual ke luar, karena kita berbicara kan skupnya tidak hanya untuk kalangan kita keluar. Mbak Olive mungkin boleh coba gitu ya. Kita kan punya apa namanya untuk ayak beras itu ya. Ya, itu coba taruh di dinding. Jadi hiasan loh, Mbak. Selama kita bisa cerita, orang akan menilai itu mahal. Padahal ini sebenarnya di pasar aja banyak gitu ya. Tapi hal-hal seperti sederhana seperti itu asal kita bisa menceritakan. Nah, itu menjadi sebuah apa namanya? Menjadi sebuah nilai yang punya added value gitu. Saya tertarik. Berarti misal saya ambil contoh, Asita berjualan dalam tanda kutip membawa tamu datang ke Kota Palangkaraya saja. Contoh ke Batu Benama, kita ambil yang paling dekat aja. Kita bercerita iki nek ketok batu ya batu biasa. Tetapi ketika teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata ini bisa menceritakan sejarahnya begini. Oh iya, bisa pasti. jadi luar biasa. Orang luar mungkin nganga. Iya. Karena apa? Mereka berimajinasi toh di situ. Oh iya dulu kayak gini kok bisa kayak gini. Betul, ya. Karena jadi itu tadi menjual cerita. Ya, menjual cerita. Jadi ada apa namanya ya? Kembali saya cerita waktu saya berkunjung ke negara Cina itu ada sebuah gua, Mbak. Gua itu kan menampilkan stalagmit, stalaktit dan lain-lainnya. Mereka padukan gua itu dengan unsur suara dan lampu, cahaya. Akhirnya jadilah sebuah cerita Son Gokong mengejar naga. Nah, gitu. Padahal belum tentu benar loh. Nah, gitu. Apa iya sih gitu. Ini padahal ini adalah ornamen pada saat itu Son Gokong sedang mengejar ular besar naga gitu. Jadi sampai ke bawah, nah mereka berperang dan lain. Jadi sepanjang perjalanan ke bawah kita itu diberi cerita. Entah ceritanya benar atau enggak, tapi kan kita menikmati gitu ya. Kalau wisata adalah menikmati. Iya, pengalaman, experience gitu. Berarti teman-teman ini juga punya PR bahwa di samping SDM-nya itu tadi mempersiapkan masyarakatnya. Saya tertarik karena kita tadi berbicara tentang milenial, mempersiapkan masyarakat milenial kita sekarang, teman-teman atau adik-adik kita di era 4.0. Iya. Nah, seperti apa? Iya. Jadi cara kita untuk memperkenalkan bahwa mereka itu aware dan sadar wisata itu sekarang experience-nya itu tidak hanya ditampilkan pada saat mereka datang. Namun ditampilkan pada saat mereka sudah mencari dalam tanda kutip informasi. Sebagai contoh, Kalimantan itu seperti apa sih? Nah, mereka akan masuk ke internet dan di dalam internet inilah yang harus kita tampilkan experience yang sangat baik gitu. Jadi experience itu sudah mulai diciptakan ketika mereka mencari. Bukan hanya pada saat mereka datang saya dapat experience, tapi pada saat mereka mencari saja itu sebagai sudah menjadi sebuah experience bagi mereka. Oleh karena dari itu memang saya juga kami itu ketika mendengar berita-berita yang negatif, karena berita negatif lebih mudah dijual. Nah,
mau ke Palangkaraya, begitu searching Palangkaraya yang ya ceritanya yang serem-serem ya. Mau ke Kalteng ceritanya yang nggak enak. Nah, jadi padahal sebenarnya kita ini berusaha untuk memberikan informasi positif. Nah, supaya experience itu bisa terciptakan. Nah, mungkin bisa juga ya kami sekarang ya itu sudah mulai merubah experience tadi menjadi, nah kalau dulu turnya kan harus datang, sekarang ada namanya virtual tour. Betul. Nah gitu. Jadi pada saat kita virtual tour itu ya kita itu dibawa jalan-jalan, dibawa tapi orang tuh sebenarnya hanya melihat dari kamera saja. Imajinasi. Iya, jadi tidak secara langsung, tidak secara live. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah mulai menjual virtual tour dan murah. Misalnya motor ke Borobudur berapa? 1 jam 50.000 kan murah, nggak usah pergi ke sana. Jadi itu juga bisa. Tetapi kan untuk psikologisnya nanti juga dia ada keinginan untuk sana. Nantinya akan datang dia ke sana. Oke, kita langsung ngebut saja ini Pak. Kalau dulu orang berbicara masalah budaya, kebudayaan dan lain-lain, kita ambillah contohnya budaya. Saya ambil contoh paling gampang. Dulu orang mendengar kata jaran goyang, itu pasti negatif. Wah, ini ada bau-bau mistik. Nah, kemudian sekarang jaran goyang dibikin lagu, anak-anak kecil pun bisa menikmati lagu itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mengemas yang dalam tanda kutip, kalau di Kalimantan Tengah kan kita sama-sama tahu lah, dalam tanda kutipnya besar. Nah, mengemas itu sehingga itu tidak menjadi hal yang menakutkan, tetapi malah bisa menjadi pembelajaran. Seperti apa? Ya, kita kemas dengan cara informatif. Wisata itu macam-macam. Ada wisata alam, ada wisata budaya, kepepetnya wisata bencana, kepepetnya lagi wisata kegagalan juga ada. Wisata bencana Merapi, Pak. Merapi itu luar biasa destinasinya itu sekarang. Kalau itu ada ilmunya juga Mbak Olive, namanya dark tourism. Jadi apa namanya, kalau kita wisata kelam ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena apa? Di luar negeri, kalau kan dulu kan ada pembantaian dan lain-lain itu ya. Tiananmen contoh. Iya, mau di Vietnam, mau di di Eropa. Tentara-tentara Cina itu juga. Itu memang dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang memang mau melihat itu. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara kita membuat cerita. Dan mengemas itu berarti. Jadi sebuah marginality, sebuah kerugian itu sebenarnya sudut pandangnya bisa jadi sebuah keuntungan juga. Ya, Monumen Bom Bali dikunjungi juga terus gitu sama keluarga-keluarga atau orang-orang yang bisa bercerita gitu. Dan mereka tidak takut menghasilkan devisa. Betul, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah budaya, seni, museum kita ya misalnya itu juga bisa dijual gitu. Oke, lokomotif untuk Kalteng sendiri Pak, wisatanya apa saat ini yang menjadi target utama ke depan? Kalau di Kalimantan Tengah ya, kita bicara Kalimantan Tengah ya. Balinya Kalimantan Tengah itu adalah Kota Waringin Barat. Karena kita ke sana itu adalah Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus nariknya dari sana. Gitu. Namun sebelum ke sana tarik dulu ke Palangkaraya. Nah, jadi gerbangnya. Jadi kita bisa bilang bahwa mungkin gerbang ekowisata adalah Kota Palangkaraya. Setelah dari Palangkaraya, misalnya kita berkeliling, lihat kota, lihat kehidupan, kehidupan masyarakat di Kota Palangkaraya ini, yang memang sedikit berbeda dengan Kota Waringin Barat, karena pengaruh dari Jawa kan sudah sangat tinggi kalau di Kota Waringin Barat. Karena dia kerajaan juga. Jadi kan pada saat di sini inilah kita budaya Dayak itu bisa kita jual di sini di Kota Palangkaraya. Setelah dari sini baru ke Kota Waringin Barat. Ataupun ke Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, baru mereka kembali lagi begitu. Dan tidak terasa bahwa yang di sini pun dikunjungi. Betul, ya. Nah, memang yang harus kita pikirkan sekarang adalah connecting transportasi dari Palangkaraya ke Taman Nasional Tanjung Puting gitu. Karena orang kalau sudah melihat kalau di luar negeri orang pengen lihat ayo lihat orang hutan. Kalau mereka kita bawa langsung ke Tanjung Puting, udah lupa di situ sudah lupa ke Palangkaraya, gak akan masuk ke Palangkaraya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa juga dibagikan sebuah istilah kebijakan ya. Jadi kalau misalnya mau ke Tanjung Puting, paketnya harus sama Kota Palangkaraya misalnya seperti itu. Berarti untuk sementara lokomotifnya tetap yang kita jual adalah alam. Alam, betul. Karena alam itu adalah binatang ataupun hewan endemik ya, jadi hampir punah gitu ya. Jadi gampang kok Mbak Olive. Mau lihat koala di mana? Australia. Lihat panda, Cina. Nah, seperti itu. Lihat orang hutan ke Kalimantan. Kalimantan. Nah,
untuk yang namanya menjual ini alam, mungkin kita agak kurang misalnya untuk tatanan bentang alamnya dengan tempat lain. Kita tidak usah sebutkan di destinasi wisata, pasti tahu daerah-daerah mana yang misalnya dalam tanda kutip sudah tertata rapi. Nah, untuk menjual ini yang kita agak kurang sedikit dalam tanda kutip fasilitas dan lain-lain, tetap bisa menjual itu piye Pak caranya? Kreatifnya selain itu tadi, selain telistering tadi, opo meneh beribet meneh Pak, itu bisa Inggris itu enak wes. Jadi yang Pak Bayu guyu wes krungu Inggrisnya iki litel-litel sih icon yang ngene Pak. Yang penting bisa jadi ikon lah, unik. Karena unik itu adalah identitas. Nah, jadi kalau sudah kita punya keunikan, nggak perlu nama, Mbak Olive. Oke. Iya, jadi kalau misalnya itu tadi kembali lagi, kalau kita sudah punya sebuah maskot, udah nggak perlu kita jelaskan. Nah, maskot inilah yang harus selalu maskot ini munculnya bisa karena itu tadi ya, bisa karena itu hampir punah, atau maskot ini memang benar-benar kita ciptakan terus menerus gitu ya. Dan kita kalau kayak gambut itu masuk nggak ya? Gambut. Penelitian gambut itu Taman Nasional Sebangau itu dipadukan juga dengan si Tanjung Puting ini tadi? Boleh, itu memang kami jual juga. Di gambut itu memang kami jual. Karena gambut itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia, Mbak. Di mana namanya di Skotlandia, di Kanada itu juga ada gambut. Cuman dia kan punya ciri khas tersendiri. Nah, ciri khasnya apa? Nah, kalau saya kan memang berusaha nyari kenapa harus gambut. Kami bilang tropis. Kalimantan, iya. Gambut tropis. Ya kalau gambut tropis nggak mungkin di Kanada, Mbak. Yes. Nah, gitu. Jadi memang pembedanya ini yang harus benar-benar kita cari, kita kemas. Gitu. Jadi apakah gambut ini sangat berbeda dengan gambut yang ada di luar negeri. Nah, gitu itu kita kemas. Gitu. Nah, ini kalau bercerita seperti ini kan kembali lagi kita ke generasi milenial, sehingga mereka ini juga sama-sama pola pikirnya seperti teman-teman dari Asita untuk menjual itu, tetapi kita menggunakan dalam tanda kutip garda terdepannya anak-anak muda. Seperti apa? Ya. Memang anak-anak muda sekarang itu kan sangat dekat dengan teknologi, kembali lagi dengan teknologi ya. Generasi digital mereka Pak. Iya, ada beberapa aplikasi yang sebenarnya kalau mereka itu ya kita memberikan pemahaman edukasi bahwa keunikan-keunikan yang kita miliki ini sebenarnya bisa ditampilkan di dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Nah, jadi mungkin awareness atau kesadaran bahwa kita harus memberikan contoh lah. Ya, contoh dari luar misalnya. Ya, tadi saya sampaikan ada contoh dari anak muda Indonesia juga. Dia berhasil mengemas sebuah lagu tradisional itu menjadi sebuah lagu yang enak didengar. Dan itu adalah membuat wawasan. Jadi memang benar kata kata saya punya beberapa kawan-kawan dulu. Kalau pikiran kita tertutup karena kurang piknik, nah gitu ya. Jadi kurang piknik nih, nah gitu ya. Jadi memang harus membuka wawasan. Nah, tapi di garis bawahnya ya pikniknya bersama Asita gitu. Iya, pikniknya bersama. Iya dong harus. Biar piknik tuh terarah, Mbak. Kalau piknik sama orang lain kan tidak terarah kemana-mana. Jadi kalau misalnya dengan Asita pasti terarah dan pasti terjamin. Ngomong-ngomong masalah terarah dan tidak terarah, untuk saat ini di tengah pandemi bagaimana kita wisatanya ekonomis, wisata alam, wisata budayanya bisa ekonomis? Nah, kita wisata dalam negeri aja. Jadi kalau mau wisata misalnya kita yang ada di Kalimantan Tengah kan banyak ini desa-desa di sekitar yang yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Kunjungi saja mereka. Nah, itu sudah menjadi wisata alam sehat. Ya, ada lagi misalnya kita mau bicara staycation staycation dengan teman-teman di pedesaan gitu. Karena mereka juga aware kok masalah protokol kesehatan dan lainnya mereka juga tahu gitu. Oke. Untuk ketersediaan internet sendiri kalau di desa, apalagi desa wisata seperti apa? Oke, baik. Nah, mepet ini harus dipadatkan. Dipadatkan. Betul. Ada pilihan memang. Untuk sebuah desa wisata ada pilihan. Apakah pilihan itu tidak menggunakan telekomunikasi sama sekali supaya itu terjaga. Tapi ataukah desa itu harus diberikan sebuah telekomunikasi supaya desa menjadi lebih maju dan wawasannya lebih banyak. Jadi Asita kemarin juga diberi dana hibah, jadi diberi hibah oleh Bank Indonesia. Jadi kami diberi dana hibah dari Bank Indonesia untuk mendukung terciptanya sebuah desa wisata. Dan kami juga mendirikan sebuah tower telekomunikasi di sana. Karena dengan adanya saluran-saluran channel informatif tadi, mereka bisa belajar, Mbak.
Jadi tanpa adanya guru mereka bisa belajar lihat internet. Gimana caranya supaya ayam itu bisa lebih gemuk lagi. Gimana caranya sungai ini bisa lebih bersih dan lain-lain. Nah itu jadi memang lebih kita pikirkan ya moga-moga lebih banyak kaidahnya daripada mudaratnya kan begitu. Kemudian closing statement berkaitan dengan tema kita seni budaya Nusantara, khususnya saya ambil di bawah Kalimantan Tengah untuk generasi digital. Dan juga bagaimana peran terakhir dari KSBN dan juga Asita ini. Ya baik. Untuk seni dan budaya dan pariwisata juga bagi saya sebenarnya tidak begitu sulit ya untuk bisa maju. Yang penting kita harus bisa berusaha berguna bagi masyarakat. Jadi selama kita sudah memberikan manfaat atau masyarakat merasa kita berguna, merasa bahwa kita memberikan manfaat, ada manfaatnya, berarti kita sudah bergerak. Itu aja sih Mbak. Itu ada pepatah Latinnya namanya is facit qui prodest Mbak. Nah itu bahasa Latinnya. Yang kira-kira angel gitu. Ya kira-kira begitulah gitu. Ya yang penting kita harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, baik itu melalui seni maupun budaya, berarti kita sudah berguna untuk masyarakat tersebut. Hidup pariwisata Pak. Hidup pariwisata, salam pariwisata Indonesia. Salam pariwisata, karena itu juga adalah pemasukan yang besar untuk daerah kita. Pak Bayu sebagai Ketua Asita Kalteng dan Ketua KSBN Kota Palangkaraya, saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini. Sama-sama Mbak Oli, terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat malam. Salam sehat.